Halo semua, perkenalkan saya Ius Arkarino, NIM I1E02304. Saya dari Pendidikan Jasmani angkatan 2023 Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan apa sih kurikulum itu dan mengapa kita harus memahami kurikulum itu. Nah, buat teman-teman yang belum paham apa itu kurikulum, yuk tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum dan mengapa kita harus memahami kurikulum. Jadi kurikulum adalah rencana dan peraturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan landasan penting dalam pendidikan yang menjadi panduan utama bagi guru, siswa, dan stakeholder pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya mengapa sih kurikulum penting untuk kita pahami? Jadi yang pertama, kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, kurikulum tidak hanya terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi juga bagaimana cara mempengaruhi pribadi siswa. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari sebuah kurikulum itu? Nah, tujuan kurikulum secara umum adalah untuk memperlancar proses pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, beberapa tujuannya. Yang pertama itu membantu menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep dan informasi yang diajarkan. Dan yang ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai-nilai. Yang kelima, membantu siswa memahami kebutuhan dan minatnya. Dan yang keenam, membantu siswa mempersiapkan diri untuk kehidupan dan karir. Yang ketujuh, membantu siswa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum dikembangkan dengan merekonstruksi kurikulum sebelumnya dan membuat inovasi pengembangan kurikulum juga dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan zaman. Nah, kurikulum membantu mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan siswa dengan beberapa cara. Di antaranya menentukan tujuan pendidikan. Kurikulum memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Yang kedua, membentuk kepribadian siswa. Kurikulum membantu siswa mengembangkan kepribadiannya sendiri. Nah, yang ketiga, membentuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kurikulum membentuk pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang keempat, menyusun materi dan metode pengajaran. Kurikulum memberikan landasan bagi penyusun materi dan metode pengajaran yang tepat. Yang kelima, membantu mengukur pencapaian dan kesuksesan. Kurikulum membantu guru dan siswa untuk mengukur pencapaian dan kesuksesan dalam pembelajaran. Yang keenam, menyiapkan siswa menghadapi kehidupan. Kurikulum dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan mereka. Kurikulum merupakan pedoman dasar dalam setiap proses pembelajaran. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan bergantung pada kurikulum yang digunakan. Nah, selanjutnya pandangan pribadi terkait kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Karena tanpa kurikulum, pendidikan akan terlihat tidak teratur dan amburadul. Yang kedua, kurikulum harus terus diadaptasi dan dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan yang keempat, kurikulum yang diterapkan harus sesuai dengan konteks pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dan pembinaan kecerdasan dan karakter peserta didik. Selanjutnya, kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan negara yang berkembang pesat seperti Indonesia akan sulit memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan dapat berdampak pada sulitnya peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan dapat menentukan kualitas generasi muda Indonesia yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, saat ini Indonesia sedang melakukan transisi dari kurikulum 2013 atau Kurtilas ke kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka ditargetkan akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum diantaranya yang pertama, kesiapan guru.
Jadi guru perlu memahami konsep kurikulum dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran mungkin belum memadai. Yang ketiga, dukungan sekolah. Sekolah perlu memberikan dukungan baik materi maupun non material. Yang keempat, kondisi siswa, orang tua, dan lingkungan. Kondisi siswa, orang tua, dan lingkungan juga bisa menjadi tantangan dalam implementasi kurikulum. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Ketimpangan kebijakan pemerintah juga bisa menjadi tantangan dalam implementasi kurikulum. Dan yang keenam, kesulitan fokus siswa. Siswa mungkin kesulitan untuk fokus, terutama pada kurikulum merdeka yang memungkinkan guru menggunakan berbagai perangkat. Nah, yang ketujuh, kurang waktu untuk belajar. Guru mungkin kekurangan waktu untuk belajar dan mencari bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang kedelapan, kurang pelatihan. Guru mungkin membutuhkan pelatihan dan pembekalan mengenai prinsip dan metode kurikulum terbarunya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan landasan pendidikan yang menjadi pedoman utama bagi guru, siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Tujuan kurikulum secara umum adalah untuk memperlancar proses pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum yaitu seperti menentukan tujuan pendidikan, membentuk kepribadian siswa, membentuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, materi dan metode pengajaran, mengukur pencapaian dan keberhasilan, dan mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan. Kurikulum merupakan pedoman dasar dalam setiap proses pembelajaran. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan bergantung pada kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang diterapkan harus sesuai dengan konteks pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dan pelatihan kecerdasan dan karakter peserta didik. Kurikulum yang diterapkan dapat berdampak pada sulitnya peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi mereka. Nah, saat ini Indonesia sedang melakukan transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudstristek pada tahun 2022. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum adalah kesiapan guru, sarana dan prasarana, dukungan sekolah, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dengan sedikit penjelasan mengenai kurikulum, kiranya teman-teman bisa memahami apa itu kurikulum dan teman-teman bisa semangat belajar, semangat berlatih terus dengan kurikulum-kurikulum yang nantinya mungkin akan dikembangkan terus oleh pemerintah. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Terima kasih.